pelajaran hari ini saya minta satu orang untuk mengangkat doa. Sama-sama Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini dan ampunilah kami seperti kami mengampuni salah pada kami. Adik Farel yang telah memimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak Guru akan mengabsen kehadiran kamu hari ini. Kita memulai mata pelajaran hari ini. Sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, kita akan yel-yel dulu untuk membawa kita untuk semangat mengikuti mata pelajaran hari ini. Saya minta untuk satu orang untuk memimpin yel-yelnya. Siapa kita? Sekolah Putera. Siapa kita? Sekolah Putera. Siapa kita? Sekolah Putera. Yes, yes, yes. Sekolah Putera siapa yang punya? Sekolah Putera siapa yang punya? Sekolah Putera siapa yang punya? Yang punya SMP 11. Jaya, jaya, jaya. SMP 11. Yes, yes, yes. Tepuk kelima. Trofi. Perubahan. Trofi. Penghargaan. Pancasila. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak Guru akan menjelas mata pelajaran yang sudah dibawakan 1 minggu yang lalu, yaitu tes laporan percobaan. Masih ingat tidak? Masih ingat. Kalau begitu, Bapak Guru coba memberikan 1-2 pertanyaan yang berkaitan dengan materi 1 minggu yang lalu. Apa itu? Saya Pak. Ya, kamu di belakang. Tes laporan percobaan adalah tes berisi paparan data secara perinci hasil praktik dan pengamatan dan penelitian. Ya, mari kita tepuk tangan buat dia. Laporan percobaan ditulis berdasarkan percobaan data setelah pengamatan selesai melakukan percobaan atau penelitian. Buat teman-teman Kona yang telah menerapkan materi yang saya jelaskan 1 minggu yang lalu. Ya, Bapak Guru mencoba akan menjelas tes laporan percobaan, bahwa tes laporan percobaan itu adalah pada dasarnya tes laporan percobaan itu dia melalui hasil pengamatan, observasi atau observasikan data-data secara real, maka itu dijadikan sebuah hasil tes laporan percobaan. Ya, baik, kita lanjut untuk materi hari ini. Bahwa materi hari ini adalah kita berbicara dengan tes deskripsi. Guru mencoba jelaskan tes deskripsi. Kalau begitu, saya akan tanya, mungkin di antara kalian yang tahu apa itu tes deskripsi? Saya Pak. Saya Pak. Saya Pak. Iya. Adik Konan untuk menjelaskan apa itu tes deskripsi. Teks deskripsi adalah menciptakan imajinasi. Deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara terperinci. Iya. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan sesuatu dengan keadaan. Iya. Ya. Hari ini Bapak Guru mencoba untuk menjelaskan pengertian tes deskripsi, bahwa tes deskripsi adalah
sesuatu dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang digambarkan sesuai dengan pengarang. Itu adalah pengertian dari teks deskripsi. Menjelaskan apa yang saya sudah jelaskan. Coba. Saya Pak. Ya, tahu. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang digambarkan sesuai dengan gambaran pengarang. Berikan tangan buat Yaki. Siapa lagi yang bisa menjelaskan pengertian dari teks deskripsi? Coba. Saya Pak. Teks deskripsi adalah menciptakan imajinasi pembaca sehingga ia seolah-olah melihat, mengalami, dan merasakan sendiri apa yang dia alami oleh penulisnya. Kita lanjut pada ciri-ciri teks laporan teks deskripsi. Tadi kita sudah masuk pada pengertian dari teks deskripsi. Nah, sekarang kita masuk pada ciri-ciri teks deskripsi. Ya, kalau begitu saya akan tanya, siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari teks deskripsi? Coba angkat tangan. Siapa yang bisa? Ya. Satu, mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek, tempat, atau susunan tertentu. Dua, lipatan panca indera, pendengaran, penglihatan, penciuman, rasa, dan sentuhan untuk mendeskripsikan objek. Tiga, hal ini bertujuan agar pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan objek yang dideskripsikan. Empat, mendeskripsikan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan objek secara detail. Tangan dulu buat teman kamu. Ya, ulangi lagi ciri-ciri dari teks deskripsi. Yang pertama di situ adalah mendeskripsikan atau menggambarkan satu objek, tempat, atau suasana tertentu. Iya. Maksud dari kalimat ciri-ciri yang pertama di situ adalah dia katakan kita harus mendeskripsikan sebuah tempat. Atau saya ambil contoh, kita mau mendeskripsikan ruangan ini. Sebelum kita melakukan mendeskripsikan ruangan ini, kita melalui pengamatan atau observasi. Kita lihat dulu bentuk ruangan ini seperti apa. Apakah dia berbentuk persegi panjang atau dia berbentuk persegi empat. Itu maksud dari poin yang pertama. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua. Di situ adalah lipatkan panca indera, pendengaran, penglihatan, penciuman, rasa, dan sentuhan untuk mendeskripsikan objek. Maksud dari kalimat poin ciri yang kedua di sini adalah sebelum kita mendeskripsikan sebuah objek, yang pertama dia katakan kita harus melihat secara jelas sehingga apa yang mau kita deskripsikan itu sesuai dengan wujud atau sesuai dengan nyata. Hal ini bertujuan agar pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan objek yang dideskripsikan. Ya. Maksud poin yang ketiga ini adalah dia katakan seolah-olah kita yang mau mendeskripsikan benda, kita akan membutuhkan imajinasi. Membayangkan benda-benda yang belum kita pernah ke tempat tersebut. Misalnya kita membayangkan Danau Ranamese. Sama contoh Danau Ranamese. Ya. Saya akan tanya dulu. Siapa yang pernah ke Danau Ranamese? Tidak pernah toh? Ya. Paling tidak di dalam imajinasi kalian pasti membayangkan
Yang namanya danau itu pasti ada airnya. Ya toh? Iya. Di dalam danau itu pasti ada ikannya. Kan seperti itu. Saat kita mau menggambarkan daun larangan ya, kita harus membutuhkan imajinasi. Keempat atau terakhir, mendeskripsikan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan objek secara detail. Maksudnya, poin yang keempat ini, sebelum kita mau menggambarkan sesuatu, kita lihat dulu warnanya apa. Misalkan meja ini warnanya apa, bentuknya seperti apa. Itu maksud dari ciri yang keempat. Itu dia punya ciri-ciri dari teks deskripsi. Sudah paham dulu? Sudah. Kalau begitu kita masuk pada dia punya langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Kita buat dalam 3 kelompok. Ya. Kita atur dulu sesuai dengan yang saya bagi tadi di kelas. Ya, kita atur dulu. Terus kita beneran. Kita masih manusia, lah video gini pak. Deskripsi, tulis 1 apa, 2 apa, tulis sembarang saja. Bapak Guru ingin tanyakan dia punya langkah-langkah menyusun teks deskripsi, nanti per kelompok menjawab dia punya langkah-langkah menyusun teks deskripsi, Sekarang kelompok 1 menjawab kira-kira poin 1 itu langkah-langkah menyusun teks deskripsi itu seperti apa? Coba. Menentukan subjek yang dideskripsikan. 2, Membuat kerangka sesuai dengan ceritanya. 3, Menentukan ide atau gagasan. 4. Mengamati dengan baik secara terperinci. Iya. Mari kita tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Nah, sekarang ya. Coba untuk kelompok 2 menjelaskan atau menyebutkan ciri-ciri dari atau langkah-langkah untuk menyusun teks deskripsi. Coba kalian baca langkah-langkahnya. Menentukan objek yang digambar. Menentukan judul teks deskripsi. Menentukan ide. Membuat bagian yang dideskripsi. Ya, mari kita tepuk tangan dulu buat kelompok 2-nya. Sekarang kelompok 3. Coba membaca hasil diskusinya. 1. Memahami unsur bahasa. 2, Menentukan laporan percobaan. 3. Mendeskripsikan sesuatu. 4. Memahami isi teks deskripsi. iya, mari kita tepuk tangan. Ya, tadi kalian sudah menjawab langkah-langkah untuk menyusun teks deskripsi, Ya. Sekarang Bapak Guru ingin menjelaskan atau menyebutkan ciri-ciri dari teks deskripsi. Kurang lebih ada 6 ciri-ciri atau
ciri-ciri atau langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Langkah yang pertama di situ dia katakan menentukan subjek yang akan dideskripsikan dan membuat judul. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, membuat kerangka bagian-bagian yang dideskripsikan. Sebelum kamu membuat teks deskripsi, dia katakan poin yang pertama di situ menentukan subjek yang mau dideskripsikan. Kita tentukan dulu benda apa yang mau kita gambarkan. Misalkan ruangan kelas 7 atau misalkan bangunan yang ada di SMP Negeri 11. Itu maksud dari poin yang pertama. Sekarang poin yang kedua, membuat kerangka bagian-bagian yang mau dideskripsikan. Poin yang maksudnya poin yang kedua ini kita harus membuat dia punya kerangkanya. Misalkan apa-apa yang mau dibutuhkan. Sekarang poin yang ketiga, mencari data. Sebelum kita menulis teks deskripsi, kita harus mencari data dulu. Data jangan kadang-kadang sesuai dengan fakta yang ada. Kalau misalkan warnanya warna merah, ya kita gambar warna merah. Itu maksud dari mencari data. Sekarang poin yang ketiga, 4, membentuk kalimat-kalimat menjadi paragraf. Ya, ini yang seru ini. Ya, dia katakan membentuk kalimat-kalimat menjadi satu paragraf. Nah, saya tanya, mengapa disebut paragraf? Coba angkat tangan. Saya, Pak. Ya, Karena gabungan dari beberapa kalimat. Iya, mari tepuk tangan buat ini. Pertanyaan tadi, mengapa disebut paragraf? Karena gabungan dari beberapa kalimat. Iya, gabungan dari beberapa kalimat, maka terjadilah sebuah paragraf. Ya, sekarang saya akan memberikan pertanyaan lagi. Mengapa disebut kalimat? Coba katanya. Mengapa disebut kalimat? Ya, Farel. Karena gabungan dari sebuah kata. Iya, tentang dulu buat saya. Karena gabungan dari beberapa kata, jadilah sebuah apa? Kalimat. Pertanyaan yang terakhir, yang ketiga, mengapa disebut kata? Saya, Coba yang lain, ya. Saya, Pak. Karena beberapa gabungan dari huruf. Iya, mari kita lihat dia. Karena gabungan dari beberapa huruf, maka terjadilah sebuah kata. Memperinci objek yang dideskripsikan dengan kata dan kalimat yang merangsang panca indera. Dia katakan poin yang kelima tadi, merinci objek. Ciri-cirinya sifat benda itu seperti apa? Sambil contoh, ini namanya kertas. Sifat dari kertas ini apa? Sifatnya mudah rusak. Pasti kalau kita taruh di air pasti dia hancur. Bedakan dengan yang ini. Kalau yang ini kalau kita taruh di air pasti dia tidak hancur ya. Kita harus tahu dia punya, setiap benda kita harus tahu dia punya karakter dari benda itu. Misalkan kertas, sifatnya seperti apa? Kemudian spidol. Ketika kita taruh di air, spidol ini apa yang terjadi? Tidak rusak. Iya, tidak rusak dan dia terang. Saat kita tulis jelas tidak terang karena sifatnya dia mudah rusak. Seperti itu dia. Sekarang menyunting. Ini yang kita tunggu tadi. Menyunting atau mengedit kembali teks deskripsikan. Nanti kita buat teks deskripsi sesuai dengan kelompok yang ada. Sekarang menyunting atau memeriksa kembali teks deskripsi yang ditulis. Ya. Ini poin yang ke-6 ya.
sekali lagi maka penyebenarnya kita lanjut buat kelompok yaitu dengan membuat tes deskripsi. Saya akan contoh yang mau kita dideskripsikan di sini adalah tentang Ibu Novi. Iya, tentang Ibu Novi. Ya. Sekarang yang ke-6 tadi dia katakan menyunting ya. Sekarang kita mau mendeskripsikan Ibu Novi yang ada di SMP Negeri 11 Lambaleda. Kalau begitu kita buat kalimat supaya jadi satu paragraf. Ya. Siapa yang bisa buatkan kalimat yang berkaitan tentang teks Ibu Novi? Coba. Saya. Ya. Coba Fai, kalimat pertamanya. Tak semua guru di sekolah SMP 11 Lambaleda galak dan menyebalkan. Iya, itu kalimat yang pertama. Tak semua guru di SMP Negeri 11 Lambaleda galak dan menyebalkan. Sekarang coba buat lagi kalimat yang kedua. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Ya, kamu. Guru IPA yang menjadi idola bagi semua murid. Jam pelajarannya selalu dinanti oleh kami. Ya, beri tepuk tangan. Orang kalimat yang kedua yang dikatakan adalah contohnya Ibu Novi, seorang guru IPA yang menjadi idola bagi